Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini yaitu tentang sifat terpuji. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan belajar tentang sifat terpuji, yaitu judulnya peduli terhadap sesama. Ingat ya, sifat terpuji, peduli terhadap sesama. Kita sering mendengar kata terpuji ya, kita sudah tahu, tapi kita ulangi lagi biar nggak lupa. Sifat terpuji. Apa sih sifat terpuji? Kita lihat. Sifat terpuji adalah sifat yang baik. Sifat terpuji itu lawannya sifat tercela. Tolong diingat. Sifat terpuji itu termasuk akhlak mahmudah. Kalau yang baik namanya akhlak mahmudah. Nah, kalau yang jelek lawannya adalah akhlak mazmumah. Jadi, kalau sifat terpuji itu termasuk akhlak mahmudah, kalau sifat tercela itu termasuk akhlak mazmumah. Ingat ya. Kemudian, yang kita bahas hari ini yaitu peduli terhadap sesama. Nih, kita tahu ya, manusia itu makhluk sosial. Artinya apa? Makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, dia tidak bisa hidup sendiri. Karena kita tahu, muslim satu sama lain adalah bersaudara. Jadi kita harus saling membantu. Peduli terhadap sesama artinya apa, Bu? Ini artinya rela memberikan bantuan atau pertolongan terhadap siapa saja yang membutuhkan. Ingat ya, siapa saja yang membutuhkan. Apabila kita ada orang minta tolong kepada kita tolong kalau kita bisa semampu kita. Nggak bisa dengan harta, kita dengan tenaga, dengan pikiran, dengan nasihat. Bisa. Karena apa? Allah itu menyukai orang-orang yang membantu, tapi membantunya dalam hal kebaikan, dan disuruh oleh Allah apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya apa? Kita harus tolong-menolong dalam hal kebaikan, tetapi tidak boleh tolong-menolong dalam hal kejahatan. Dan peduli terhadap sesama itu juga terdapat dalam hadis yang dikatakan apa? Lebih baik kita membantu, memberi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik kita memberi daripada kita yang meminta-minta. Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Ingatlah, al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Selanjutnya, setelah kita peduli, contohnya apa, Bu? Tadi udah banyak ya, Ibu udah contohkan. Di sini juga ada kisah Utsman bin Affan yang terkenal dia kaya raya dan dermawan. Dermawan artinya suka memberi atau membantu itu tadi ya. Dia pernah menyumbangkan untanya untuk kepentingan waktu itu Nabi sedang kehabisan bekal, kemudian untanya disembelih semua untuk umatnya. Itu dia tidak merasa kehilangan untanya, tetapi dia merasa ikhlas. Karena apa? Harta semua titipan, apalagi dijalankan untuk kepentingan umat, untuk bersama. Yang kedua, misalnya meminjami teman yang lupa tidak membawa pensil, buku cetak, dan lain sebagainya kita pinjami. Kita tidak boleh pelit. Kalau tidak kita pelit atau kikir, kita pasti dijauhi orang lain. Menyantuni anak yatim. Sebisa mungkin kalau ada anak yatim di lingkungan kita santuni sedikit-sedikit, gak apa-apa. Kita sayangi, kita santuni, jangan sampai menghardi atau menghukum anak yatim. Membantu warga yang terkena musibah, misalnya banjir, bencana alam, kematian, dan lain-lain. Ingat ya, Bu. Ingat ya, tadi kata Ibu, membantunya tidak hanya harta, tetapi bisa dengan tenaga, pikiran, nasihat, semuanya itu bisa. Itu kita saling membantu dan kita membantunya dengan ikhlas. Tapi kalau kita punya harta lebih, ada baiknya kita membantunya. Ya, apa salahnya kita membantukan? Karena harta adalah sebagai titipan, nggak akan berkurang harta kita untuk membantu orang yang kesusahan. Insya Allah akan diganti oleh Allah. Hikmahnya apa, Bu? Nih hikmahnya. 1, akan dicintai Allah. 2,
akan dicintai sesama, banyak teman. 3, menjadi tabungan pahala kita jika ikhlas. Kalau kita membantu dengan ikhlas, insya Allah menjadi pahala kita di akhirat kelak. Kalau kita membantunya dengan ingin dipuji orang lain, ingin dilihat yang merasa kaya, itu tidak boleh. Itu berarti bukan ikhlas. Dan orang yang suka membantu orang lain, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dengan di akhirat. Karena apa? Tadi katakan harta adalah titipan. Baik, saya kira sudah paham. Itu pembahasan hari ini, yaitu tentang sifat terpuji, yaitu tentang peduli terhadap sesama. Diingat baik-baik ya, apa itu sifat terpuji, dan contoh-contohnya tadi saya rasa sudah paham. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.